Hari ini tema yang diberikan bagi saya adalah bicara soal tentang sukacita. Bicara soal joy, satu karakter kekristenan yang harus kita miliki. Kenapa harus miliki? Karena itu adalah sebagai buah daripada Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Salah satu buah roh adalah joy. Satu sifat yang harus kita punyai. Artinya bahwa kekristenan tidak bisa dipisahkan daripada joy ini. Supaya teman-teman tidak dipusingkan bagaimana relasinya, hubungan antara ini diperintahkan, tapi juga ini harus menjadi bagian daripada kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mau menunjukkan bahwa joy itu adalah akibat daripada dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya ketika kita membiarkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, kita ada joy, ada kasih, ada generosity, ada kebaikan, ada penguasaan diri. Dengan kata lain bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri tanpa daripada apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sama seperti kasih, itu diperintahkan, tapi juga itu sebagai buah bahwa itu dilakukan oleh pekerjaan Tuhan. Joy, satu karakter yang harus kita punyai, karena itu ciri kekristenan kita. Tetapi juga, ini juga diperintahkan. Kita tidak mampu untuk menghasilkannya, akan tetapi ini diperintahkan berarti itu kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu buah roh sebagai satu kegiatan yang kita tidak bisa lakukan, harus pekerjaan Tuhan. Akan tetapi ini juga yang harus kita lakukan setiap hari karena Tuhan memampukan kita. Jadi kita mari bahas topik joy ini, topik yang membuat saya bergairah. Dan kiranya sesudah dengar khotbah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, rumah tangga saudara, dan sebagai suami, istri, anak-anak Tuhan dipenuhi dengan sukacita. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kuasai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kuasai setiap kami yang mendengar firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa sehingga kami pulang disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Saudara-saudara, coba buka Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 seperti tema yang diberikan bagi saya dan juga tema yang disampaikan sebelumnya oleh Pastor Nick. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Dalam bahasa Inggrisnya, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Satu ayat, saudara-saudara, tapi satu ayat punya makna yang sangat luar biasa sekali. Saya akan bagi garis besar saya ini dengan 3 bagian untuk belajar apa sih prinsip, ciri daripada sukacita Kristen yang sejati. Coba perhatikan baik-baik dari ayat ini. Yang pertama, sukacita kita itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Sukacita kita tidak berdasarkan pada situasi dan kondisi. Saya minta teman ada dari satu mahasiswa dari IMI yang pandai gambar, lalu katanya dia bisa menolong katanya. Coba saya bilang, saya ingin menggambarkan sukacita, tapi bukan sukacita pada waktu berkelimpahan, waktu sehat, tapi pada waktu susah seperti ada badai. Nah jadinya seperti ini dia buat. Ya, artinya the joy dalam Kristus itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Nah biar saya buktikan dari ayat ini saudara-saudara. Coba lihat. Prinsip yang pertama. Sukacita kita sebagai gaya hidup yang tidak bergantung pada sikon.
Merupakan hal yang mudah ketika kita bersuka cita, ketika impian kita jadi kenyataan. Merupakan hal yang mudah ketika harapan kita jadi kenyataan. Keinginan kita diturut. Dan kita memiliki apa yang kita butuhkan. Keuangan, rumah, anak, istri, pekerjaan. Ketika kita memiliki itu, lalu kemudian kita bersuka cita, semua orang bisa melakukan. Tapi nats kita berkata, sukacita itu tidak bergantung pada what you have. Tidak bergantung apa yang kita punya. Tidak bergantung pada situasi kita. Tidak bergantung pada perasaan kita. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama istilah ini, bersukacita itu kata kerja. Rejoice. Joy itu sama perkataannya untuk menunjukkan karakteristiknya. Tapi Paulus pakai istilah kata kerja. Rejoice. Bersukacita. Yang asal katanya dari kata kara. Kalau tahu istilah kara. Kara itu artinya joy. Kalau masih mau punya anak lagi, pilihlah nama Kara, joy. Atau kalau punya cucu, paksa anakmu untuk nama Kara aja bagus, Karisa, betul gak? Ya, Karisa, Karini. Jadi itu sebenarnya katanya sama. Ya, Karisa, Karini. Ya, bisa berarti joy, sukacita. Atau juga bisa karisa dari kata karis, ya, tapi istilahnya dari kara. Kata yang dipakai di sini, kata kerjanya, imperatif. Rejoice itu imperatif, artinya sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak bergantung situasi kita, keadaan kita, termasuk perasaanmu. Apakah perasaan itu lagi enak atau tidak? Setiap kalimat kata perintah dalam Alkitab, misalnya, kasihilah musuhmu. Itu bentuk imperatif. Artinya, apakah engkau lagi kesel, lagi gak suka, lagi digosipkan, lagi hatinya mangkel, hatinya itu tidak enak sama dia. Ayat itu berkata, kasihilah musuh. Artinya kita harus lakukan dengan ketaatan no matter what perasaan kita ketika ketemu dengan orang yang kita tidak sukai atau orang yang menggosipkan, kita ketemu lalu berkata, kalau perasaan kita akan ya lihat dia jauh, tapi ketemu, hai. Itu maksudnya. Amin saudara-saudara. Ini prinsipnya. Kekristenan banyak tidak bertumbuh. Kenapa? Karena pakai feeling. Perasaan saya nggak enak, saya nggak suka, perasaannya sehingga nggak ada taat. Perasaan itu akan menghancurkan hidup kita. Perasaan itu bisa bagus, bisa jelek, dan ketika perasaan yang tidak bagus itu akan merusak jiwa kita. Perasaan yang tidak bagus itu merusak relasi, merusak hubungan suami istri. Tadi malam kita diskusi tentang kasihlah istrimu. Sama. Ya, istri kita nggak bagus, disitulah kita harus mengasihi. Kalau istri kita bagus, jangan-jangan kita nggak dipilih juga. Jadi istilah imperatif itu sangat penting bagi kita. Jadi joy ini harus kita lakukan. Yang kedua, bentuknya waktunya itu present. Present artinya kata kerja perintah yang harus dilakukan no matter what. Tapi present di situ untuk menunjukkan gaya hidup. Bukan kesempurnaan. Ini beda. Terus menerus untuk menunjukkan gaya hidup. Tidak ada seorang pun yang sempurna.
present artinya sebagai goal gaya hidup kita yang terus menerus, dan Tuhan tahu kita bisa jatuh. Kalau present itu ditafsirkan dengan sempurna, kita udah di surga, saudara-saudara. Artinya kita bisa jatuh. Kita bisa dikuasai sukacita kita dengan hal yang lain. Tapi ketika kita jatuh, bangkit lagi. Jangan mau terprosok, jangan mau dibiarkan perasaan yang tidak bagus, perasaan yang tidak ada sukacita itu menguasai hidupmu sehingga engkau self pity, sehingga engkau terus menangis, terus sedih, terus tidak ada sukacita dan dibiarkan begitu saja dan akhirnya terprosok dan selalu ketemu. Apa kabarnya? Baik. Setiap kali ketemu, apa kabarnya? Baik. Sepertinya there is no joy. Dan bukan itu maksud. Yes, ada masanya kita mengalami kesusahan dan air mata. Tapi kita harus ingat, ayat ini berkata, di tengah air mata, badai seperti gambar tadi, kita bisa bersuka cita. Itu poin. Kalau di tengah situasi dan keadaan yang membuat kita susah, lalu tidak ada sukacita, itu bukan kekristenan, saudara-saudara. Kekristenan yang dijanjikan di sini adalah di tengah situasi keadaan yang tidak ada harapan, kita masih bisa bersukacita, saudara-saudara. Itu yang luar biasa. Sebagai gaya hidup, saya mau kasih tahu bahwa jangan disalah mengertikan, bukan berarti sukacita kita nggak boleh menangis. Kita nggak boleh sedih. Yesus menangis, betul tidak? Jadi bagaimana bisa? How we cry, tapi we have joy. Bagaimana, saudara? Ayat ini mau menjelaskan nanti berikut. Tapi poinnya adalah ketika tadi pembawa acara berkata ada keluarga yang meninggal. Ketika keluarga meninggal, masa kita berkata demikian? Saya bersuka cita ada keluarga yang meninggal. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Karena itu nggak etis. Kita keluarga yang meninggal, kita akan berkata sedih. Suatu yang wajar. Kita menangis wajar. Tapi di tengah kesedihan, air mata, kesusahan, kesulitan, dan penuh dengan krisis, kita bisa berkata, Tuhan tetap hidup. Di tengah air mata seperti ini, saya mau bersyukur. Saya mau bersukacita. Jadi bukan karena, dengar baik-baik, bukan saya bersukacita, bukan karena misalnya papa saya juga, koko saya paling besar ketika suasana COVID, bukan karena COVID dia meninggal, tapi dia dipanggil Tuhan karena kesatuannya. Dan saya harus ikut Zoom dan membayangkan koko saya waktu saya masih kecil dan ketika bawa harus dibawa. Saya di tengah saya sedih karena orang yang kita cintai, semakin orang yang saudara cintai itu dipanggil atau terpisah, semakin kita sedih. Itu hal yang wajar. Saya menangis karena situasi keadaan seperti itu. Tapi saya bersuka cita di tengah situasi itu karena sebab koko saya sudah percaya Yesus. Jadi dengan kata lain, saya menangis karena terpisah, tapi saya bersuka cita karena di dalam situasi itu, semuanya itu, God is working. Tuhan masih mengasihinya sehingga dia menyerahkan hidupnya pada Yesus Kristus. Jadi
Bedakan hal yang seperti itu. Suasana seperti itu. Suasana rumah tangga kita misalnya dengan hubungan lagi tidak enak. Kita tidak berkata, saya tetap bersuka cita dalam suasana seperti itu. Tentu kita susah, sedih. Tetapi kita bisa berkata bahwa di tengah situasi ini, karena Tuhan bekerja, saya mau tetap bertahan dan mengucap syukur dengan situasi ini, saudara. Jadi dua hal yang berbeda. Kata yang mau ditekankan di sini sangat menarik, saudara-saudara. Paulus ingin menekankan jemaat Filipi itu supaya tidak bergantung pada sikon, maka tambah satu kata lagi. Always, coba saudara perhatikan. Always, selalu. Emphasis to continue. Selalu. Jadi kata ini sangat menarik. Bersukacitalah selalu. Sebenarnya nggak perlu diucapkan. Selalu itu nggak perlu diucapkan. Karena sudah bentuk kata sekarang. Tapi untuk menekankan the joy yang harus kita miliki. Lalu tekankan selalu. Yang artinya terus menerus. Yang tidak tergantung sama waktu. Supaya jemaat Filipi ketika membaca situasi ini. Di tengah memikirkan Rasul Paulus yang lagi di penjara yang mereka kasihi. Juga dengan situasi keadaan mereka. Mereka harus bangkit dan bersuka cita. Ini maksudnya. Bukan berarti kita sempurna. Saudara akan gagal. Saya juga akan gagal. Di masa akan datang dalam situasi. Tapi jangan sampai kegagalan kita. Itu menguasai kita. Dan ketika kita gagal, perasaan yang tidak bagus. Perasaan yang tidak ada sukacita itu. Yang menguasai hati kita. Ingat ayat ini dan bersukacita lagi di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita bangkit kembali dan memulai sukacita yang baru lagi, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara. Prinsip yang kedua. Sukacita dalam Kristus itu. Lihat baik-baik. Rejoice in the Lord. Sukacita kita itu harus didasarkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini untuk menunjukkan sumber. Untuk menunjukkan source. Dasarnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang menarik, saudara. Dalam hidup kita, barang, materi, itu tidak pernah akan membuat saudara puas. Tidak membuat sukacita. Saya tanya, satu pendeta juga ada yang tanya ketika lagi bicara soal love, sex, and dating sama anak-anak muda dan juga sama orang-orang tua. Mana yang harus dipilih? Calon suami yang jelek, tapi kaya. Jelek, kaya, tapi tidak dalam Tuhan. Kasar, tidak bagus. Lalu pilih yang satunya. Tampan, lalu miskin. Ibu-ibu pilih mana mantunya? Ya, tapi tampan ini dalam, yang miskin ini dalam Tuhan. Coba. Kalau mau kecenderungan kita, saya tahu kecenderungan saudara. Kalau bisa ya tampan, kaya dalam Tuhan. Nah, itu kan yang maunya, betul gak? Itu maunya. Maunya kita seperti gitu. Tapi kadang-kadang ketika harus memilih itu susah. Betul gak saudara? Kadang-kadang gak seperti itu. Lalu satu ibu bilang begini. Ya, dia juga angkat tangan. Pak Pendeta, kalau saya pilih yang jelek, karakternya tidak bagus. Dan dia belum dalam Tuhan, tapi kaya. Kenapa? Pak Pendetanya tanya, kenapa? Kalau dia jelek, itu katanya mukanya bisa kita operasi ke Korea.
Saudara-saudara, tapi dalam kenyataan hidup enggak seperti itu. Mengubah seseorang itu tidak seperti yang sudah gampang. Ya, susah. Jadi harus pandai-pandai untuk memilih. Barang itu tidak pernah akan memuaskan saudara. Kita sebagai istri atau suami, kalau suami-suami ini misalnya berkata sama istrinya, kamu pilih saya suka nyeleweng atau kamu pilih uang saya? Istri yang baik akan berkata, saya pilih uangmu saja. Enggak. Istri yang baik akan berkata, I don't care you. I don't care you. Your heart. I need your heart. Betul. Saya perlu hati. Kesetiaan. That's it. Itu yang membuat saya ngomong sama suamimu seperti itu. Barang itu tidak pernah memuaskan. Tapi di satu sisi, saudara-saudara, ini yang dengar baik-baik ya. Meskipun barang tidak memuaskan, yang memuaskan kita itu person, orang-orang. Tapi orang-orang juga tidak akan memuaskan kita. Pendeta, saya, tidak akan memuaskan. Karena nggak sempurna. Suami, istri, teman-teman, tidak akan memuaskan. Karena pasti akan membuat saudara suatu saat terluka. Misunderstand. Satu sama yang. Tapi nats kita bukan person, saudara-saudara. Ini yang menariknya. Bahasa aslinya itu the person, the Christ, the Lord, saudara-saudara. Hanya pribadi yang the itu artikel, artinya tertentu. Tidak ada person yang lain yang bisa memuaskan, yang membuat joy hidupmu. Suami tidak, istri tidak, teman-teman tidak, anak juga tidak, orang tua juga tidak. Yang bisa memuaskan hatimu, yang buat joy itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, saudara-saudara. The Lord, Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, there is no other source of joy. Tidak ada sumber yang hanya dalam Kristus Yesus. Semakin kita mengenal Kristus, istilah yang dipakai di sini the Lord, Tuhan, itu menunjukkan bahwa Dia yang sangat berkuasa. The Lord itu artinya Tuhan, sama istilah itu dipakai untuk kaisar yang harus dinyatakan sebagai Tuhan yang punya otoritas penuh terhadap kerajaan Roma. Jadi ketika istilah ini dipakai untuk menunjukkan the Lord, untuk menunjukkan bahwa Dia itu sangat berkuasa. Kristus, Tuhan yang sangat berkuasa. Lalu dilanjutkan dengan ayat berikutnya, kebaikanmu sudah dekat. Ayat 5. Kebaikanmu biar diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan itu sudah dekat, bukan berarti dalam waktu, near, tapi dalam approaching. Bahwa kita hidup dalam masa di mana Dia menjelang akan datang. Itu maksudnya, saudara-saudara. Itu sama seperti ketika kita masuk dari Jakarta ke Sydney, lalu kemudian dikasih tahu di kapal terbang, dikasih tahu kita sudah masuk daerah Australia. Tapi ketika masuk daerah Australia, itu kita sedang approaching, sedang mengarah tujuan ke Sydney, itu masih 4-5 jam lagi, saudara-saudara. Masih lama. Nah, sama seperti Yesus datang itu sudah dekat, artinya bukan masalah waktu, tapi kita sedang ke arah ke sana dan kita tidak tahu tiba-tiba kapan. Itu ayat 5 dikatakan. Tapi dalam ayat ini, ayat 4 dikatakan, sumber daripada sukacita itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita dekat sama Tuhan, tahu Yesus Tuhan kita, Tuhan Juru Selamat kita, hati kita terpikat dan kita puas dalam Yesus Kristus, semakin kita bersukacita, saudara-saudara. Lihat ungkapan ini, saudara-saudara. Blaise Pascal, yang umur 29 tahun meninggal dunia, ahli matematika, ahli fisika, yang sangat luar biasa sekali.
Dia seorang yang suka teolog, tapi ahli matematik, ahli fisika. Tapi kalau saudara belajar yang SMA IPA, saudara tahu hukum Pascal yang terkenal. Apa bunyi hukum Pascal itu? Mau mengatakan bahwa tekanan dalam air ke atas ke bawah itu sama. Dan lalu kemudian dihidupkan, dikembangkan. Saudara memakainya setiap hari, saudara memakainya hukum Pascal. Ketika saudara lagi ngerem mobil, itu pakai hukum Pascal. Ketika ngangkat sesuatu dongkrak, itu pakai hukum Pascal. Dia berkata demikian, saudara-saudara. Ada satu kekosongan yang Tuhan berikan dalam diri seseorang yang tidak bisa dipuaskan oleh barang apapun ciptaan, tetapi hanya oleh Tuhan Sang Pencipta yang dibuat dan diketahui itu melalui Yesus Kristus, saudara-saudara. Ini ahli fisika matematik yang luar biasa, dia tahu. Dan di tengah ini yang menulis ini, Pascal itu sakit-sakitan, saudara. Umur 29 dia meninggal. Tidak disebutkan dia sudah menikah atau tidak, tapi yang jelas adalah di tengah situasi sakit-sakitan yang seperti itu, dia bisa berkata, hanya dalam Yesus Kristus yang bisa memuaskan hidupnya, saudara-saudara. Itu luar biasa sekali. Bukan lagi sehat, bukan lagi enak, tapi dia bisa karena pengenalan akan Yesus Kristus. Semakin kita puas dalam Yesus, semakin saudara sangat mempermuliakan Yesus Kristus. John Piper, saya pakai bahasa yang lebih modern, berkata demikian. We are most glorify God when we are most satisfied in Jesus Christ. Kita sangat mempermuliakan Allah ketika kita puas dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak ada hal yang indah di mata Tuhan ketika situasi, keadaan, apapun juga. Dan berkata, Yesus, you are my satisfaction. Bukan barang, bukan rumah, bukan uang, bukan istri, bukan suami, bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan teman. Yesus yang memuaskan jiwa. Coba lihat kiri kanannya, Yesus memuaskan kau. Supaya jadi sehingga kita bisa tenang dalam hidup ini dan membuat kita berkata, Tuhan Yesus, kau yang sudah mati dan bangkit, Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kekuatan dalam jiwa. Saudara-saudara, ayat ini bukan berhenti di situ, tapi setiap kali perintah itu selalu punya benefit, betul tidak? Tidak mungkin kalau tidak punya maksud, tujuan, dan benefit, manfaat. Jadi perintah ini diberikan karena ini good for you, good for me. Saya singkat kasih tahu saudara-saudara, 3 hal. Yang prinsip yang ketiga yang kita belajar, 3 keuntungannya bisa dikeluarkan semuanya. Sukacita dalam Yesus Kristus memberikan benefit yang besar dalam hidup kita. Ketika kita kesukacita kita dalam Kristus Yesus, sumber satu-satunya dalam hidup kita, sehingga ketika kita puas bersama dengan Yesus Kristus, situasi dan keadaan kita itu menjamah hidup kita. Yang pertama, kita mudah mengasihi, saudara-saudara. Ketika the joy of Christ itu menguasai hidup kita, kita mudah mengasihi. Ayat 2 dan ayat 3, Sintike dan Eudia itu lagi ribut. Paulus berkata, rejoice in them. Yang lagi ribut-ribut, rejoice in them. Suami istri yang lagi bertengkar, rejoice in the Lord. Karena suamimu gak pernah akan memuaskan jiwamu. Istrimu gak akan memuaskan. Pasti ada hal-hal yang tertentu yang kita akan terus bergumul. Tetapi ketika kita puas dalam Yesus, kita mudah mengasihi. Karena kasih Yesus
menguasai hidup kita. Sehingga kita gampang mengasihi. Orang yang hatinya dipenuh kasih, kakinya diinjak. Dia akan berkata, maaf, kaki saya diinjak. Coba saudara, hati saudara lagi mangkal, kesel, kaki injek. Wah, matamu di mana? Nah, hatinya gak suka. Lihat, ketika kita sebagai suami istri, saya sudah menikah 36 tahun. Jadi cerita ini bakal bagian cerita saudara juga. Kalau saudara pulang ya, sebagai suami pulang. Lalu dikasih tahu naik gaji, naik pangkat, naik ini, naik semua, bonus, dapat bonus, pulang. Wah, ya. Istrinya ngomel apapun juga, it's okay. Hatinya penuh suka. Tapi ketika hati kita itu lagi mangkal, kesel, gak bagus. Saudara-saudara, semua disalahkan. Hatimu itu akan rusak. Bisa jadi anak-anak karakter iblis. Jadi jahat hatimu itu. Karena hatimu dikuasai oleh tidak ada sukacita. Tidak dikuasai oleh Yesus Kristus. Joy membuat engkau lebih mudah mengasihi. Yang kedua, lebih murah hati, generosity. Joy itu membuat orang yang suka cita lebih murah hati. Kalau ada teman-teman kita yang banyak ketawa, ya, gampang sekali kalau gitu, traktirin dong makan bakso. Bisa, ayo kita berangkat. Coba dia lagi hatinya lagi susah, gak ada susah. Traktir, enak aja lu. Gak akan mau. Karena hatinya lagi susah, lagi kesel, lagi mangkel. Gak bisa, saudara-saudara. Jadi istri-istri, saya mau kasih tahu saudara-saudara, kasih ketika suamimu banyak senyum. Itu diamond bagus lu. Wah, langsung. Ya udah beli apa aja. Nih kredit card ambil pakai apa. When hatimu itu penuh kasih. Dan the joy of Christ menguasai kita. Kita itu gampang memberi. Mudah memberi dengan generosity. Saya kasih dalam Alkitab itu ada orang yang pelit. Orang yang suka uang. Suka kedudukan. Masa bodoh kalau dia dikucilkan oleh teman-temannya. Masa bodoh dikucilkan kalau nggak boleh ke sinagog, ke gereja. Istilah kita. Orang Yahudi, masa bodoh, yaitu Zakius. Pelit, cinta uang, gila uang, sukacitanya hanya. Tapi dia tahu itu gak buat sukacita. Dia ketemu Yesus Kristus, dia pengen. Dan ketika bertemu Yesus Kristus, Yesus berkata, Zakius datang, aku ingin datang ke rumahmu. Dia percaya Yesus, menyerahkan diri. Ayat itu berkata Zakius punya joy, punya sukacita yang sebelumnya dia tidak punya. Lukas sengaja memberikan istilah sukacita itu untuk menunjukkan karena Lukas 2 ayat 10 dan 11 ada sukacita yang besar sekali. Anak ini telah lahir yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud juru selamat kita. Memberikan great joy, sukacita yang besar. Zakius dapat sukacita yang besar. Dan dia berkata, orang yang pelit, kikir, dapat joy, kekayaan dalam Kristus yang luar biasa. Dia berkata, separuh dari harta saya akan kuberikan. Dan kalau saya berhutang 4 kali lipat. Why? The joy of Christ. The joy of having Christ. Sukacita punya Kristus. Kekekalan, dosa yang diampuni, kekayaan yang luar biasa membuat dia murah hati, saudara. Mudah memberi joy. Dan kiranya Roh Allah bekerja untuk jemaat di sini, jemaat yang murah hati, generous untuk pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Memberikan kekuatan. Yang terakhir, the joy of the Lord give you strength di tengah situasi apapun juga. Hal yang sama dikatakan Nehemia 8 ayat 10.
The joy of the Lord is your strength. Artinya, di tengah situasi apapun juga, harapan yang tidak jadi kenyataan, the joy, itu buat kita kuat, saudara. Impian tidak jadi kenyataan, situasi lagi susah, ketika memikirkan tentang Kristus Yesus yang memuaskan kita. Yesus yang our satisfaction. He give you power to endure. Memberi kekuatan dalam situasi seperti itu. That's the joy of God. Dia bukan hanya sumber, tapi juga dia give, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sehingga memampukan kita. Yes, you can. Hanya ada orang yang dalam Kristus yang bisa punya joy yang seperti ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, the joy, sukacita, damai yang kuberikan itu bukan yang seperti dunia berikan. Berbeda, saudara. Saya ingin tutup dengan cerita ini, saudara. Handel yang mengarang lagu Mesaya. Kalau saudara dengar lagu Mesaya, yang saudara banyak yang hafalnya lagu yang terakhir, Mesaya yang terakhir dari Handel. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau yang menyanyi itu gini, haleluya, lihat saya pinter nyanyi, lihat saya pinter nyanyi. Lagunya haleluya, tapi hati motivasinya nggak bagus, yaitu yang bagi motivasinya salah. Tapi diceritakan katanya dari sumber yang saya baca, Handel ini mengarang karya yang terbesar, lagu Mesaya. Itu dia 3 yang dia karang. Itu jadi lagunya itu panjang, saudara. Tapi yang kita tahu kan haleluya, haleluya itu. Haleluya Handel. Di karang yang pertama waktu nubuatan Yesus, kelahiran Yesus dari kutipan dari Yesaya. Jadi Handel ini menguasai ayat-ayat begitu banyak. Lalu yang kedua, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga, itu bicara tentang Kristus yang akan datang. Yang membuat dia joy, sukacita. Makanya itu beat lagunya tentang haleluya itu. Makin lama ketika memikirkan tentang kutipan dari Wahyu, dia raja di atas segala raja yang berkuasa nanti akan datang mengalahkan musuh dan semuanya. The joy, si Handel ini menulisnya itu dengan wow, sukacitanya. Tapi di balik itu, dengar ceritanya, saudara-saudara. Handel ketika menulis itu, dia lagi susah. Lagi dikejar-kejar masalah. Krisis hidup, katanya termasuk dikejar hutang juga, saudara. Dikejar juga ada masalah dalam hidup. Dan dia buat dia susah. Tapi ketika dia susah situasi seperti itu, lalu dia memikirkan Yesus Kristus. Dari kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai kedatangannya. Sehingga menghasilkan luar biasa. Haleluya. Sukacita yang luar biasa. Dan itu terjadi. Amin, saudara-saudara. Pagi, kalau joy saudara selama ini karena orang, karena barang, karena benda, dan harapanmu sepertinya impian itu tidak jadi kenyataan, saudara susah. Hari ini, bangkitlah. Arahkan matamu pada Yesus Kristus dan biarkan engkau bertobat, minta ampun dan datang pada Yesus. You are Jesus the Christ yang memuaskan jiwaku, yang membuat saya sukacita. Our satisfaction, our joy dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita duduk dan membiarkan Yesus menjamah hatimu. Yang mungkin hatimu sekarang sedang rusak. Tidak ada sukacita, kesel, marah, benci, iri hati. Atau susah hati. Tapi pagi biar Tuhan menjamah. Jadi baru. Karena joy dalam Kristus Yesus. Kalau selama ini kau fokus sama materi. Sama orang.
yang membuat engkau punya pengaruh, satisfaction dan joy, ketenangan hidup. Hari ini, biar engkau lihat pada Yesus yang sanggup menjamah, memperbarui hidup. Yesus, jamah saya. Hati saya biar terpikat pada engkau. Sumber sukacita. Kalau pagi ini sudah berkata, Tuhan, perbarui hati saya. Biar saya terus terpikat pada Yesus Kristus yang my satisfaction. Terus saudara berkata demikian, angkat tangan saudara, taruh di dada saudara. Dengan jujur berkata, di masa tua saya, di masa sekarang ini, sekarang situasi sekarang, the joy is in Christ, not in healthy, money, position, person, friend, husband, and only Jesus will satisfy. Perbarui hidup saya Tuhan. Sehingga gereja kita, gereja yang maju. Unity, bersama-sama karena Kristus Yesus yang our satisfaction. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Biar tangan-tangan yang sedang ditaruh di dada mereka, perbarui hidup mereka. Pulang tidak sama. Hidup mereka dikuasai oleh satisfaction, joy dalam Kristus Yesus yang memampukan mereka untuk kuat, mengasihi, more generosity dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan pulang. Ada pembaruan, ada pemulihan, ada pembebasan, ada kemenangan, ada kekuatan dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan amin. Beri hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus.